Saya Bumi Ada, saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Bumi Ada? Saya bicara. Iya, terima kasih. Pak Robi Wicaksono, Kompol, ya, jabatan di kepolisian sebagai perwira Kompol ya, Pak ya? Kalau boleh. Kapolsek ya, Kapolsek Teluk Betung Utara. Mungkin kita sangat berterima kasih pagi hari ini kita kedatangan tamu yang kita hormati, Bapak Robi, Kapolsek Teluk Betung Utara. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini sehat. Keluarga sehat semua ya? Sehat semua. Syukur ya. Dalam kesempatan ini tentunya saya Bumi mengundang di acara podcast kami. Kebetulan Pak Robi waktunya juga kebetulan ada. Kita coba untuk bincang ya Pak ya, seputaran kegiatan, kalau boleh tahu selain Kapolsek, kesibukannya yang begitu padat. Apa ini Pak Robi, kesibukan lain selain sebagai Kapolsek? Boleh cerita sedikit mungkin? Baik, yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Doni Irawan SE selaku Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Lampung yang telah menerima kami dengan baik dalam kegiatan silaturahmi pagi ini. Sekaligus media ini sudah lama menjadi mitra Polri dalam rangka memberikan informasi-informasi aktual yang positif bagi masyarakat dan bagi kami juga dalam melayani masyarakat. Baik terkait kesibukan saya di luar tugas rutin sebagai seorang Kapolsek, tentunya kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Kegiatan bermasyarakat, saya paling senang bergabung dengan komunitas-komunitas. Dalam komunitas olahraga, saya bergabung dengan teman-teman di PLT. PLT berarti tenis ya Pak ya? Tenis lapangan. Tenis Bang. Ya, menyempatkan waktu tetap untuk menjaga fisik, berolahraga, kemudian bergabung juga sesekali dengan teman-teman di Perbakin, menembak, dan juga bergabung dengan komunitas Vespa ya. Vespa ini untuk Vespa ya. Kali-sekali refreshing ya Bang ya. Refreshing touring dengan teman-teman. Mungkin kalau saya lihat Abang ini, saya lihat DP-nya ini ada gambar diving juga ya. Penghobi diving juga ya Bang ya? Ya. Kebetulan bergabung juga dengan Divers Lampung ya. Divers Lampung. Beberapa kali pernah mengikuti event bersama-sama teman-teman dari Corona, Anemon, yang puncaknya kita pernah memecahkan rekor sama-sama di Manado ya? Ya, Manado. Acara Ibu Kapolri ya? Waktu itu. Di Manado ya? Di Manado. Jumlahnya hampir 2.000 lebih Bang ya? 2.000 lebih. Betul. Luar biasa ya. Mudah-mudahan di Lampung bisa diselenggarakan hal seperti itu dalam pengenalan Lampung ya Bang ya. Mudah-mudahan ke depan. Ya. Mungkin untuk lebih serius sedikit nih Bang, ya. Dengan waktu Abang kesibukan yang begitu padat, saya coba undang pagi hari ini dan kebetulan waktunya ada. Saya sedikit ingin bertanya terkait dengan persiapan Natal dan Tahun Baru. Kira-kira apa nih Bang persiapan Natal dan Tahun Baru di wilayah tugas kerja sebagai Kapolsek Teluk Betung Utara? Baik. Terkait dengan kesiapan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, tentunya dari Mabes Polri telah menyiapkan suatu operasi, itu operasi kemanusiaan, operasi lilin yang dijabarkan lagi oleh Polda, dan kita juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Kapolresta tentang antisipasi untuk menghadapi kerawanan-kerawanan yang akan muncul pada saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru tahun ini. Ada beberapa kerawanan yang akan muncul. Yang pertama tentunya masih terkait masalah C3. Ya, curas, dan curanmor. Kita terus melakukan upaya-upaya preventif untuk mengantisipasi kejahatan ini. Jadi artinya, maaf saya potong sedikit Bang, ini menjadi perhatian Kapolda juga ya? C3 ini ya? Kapolda sangat atensi terhadap ini. Dan kita terus berupaya untuk mencegah sekaligus ungkap kasus. Tadi pagi juga kita baru ungkap kasus curanmor. Tadi pagi kejadian juga curanmor. Kita baru menangkap pelaku dan
mengambil barang bukti. Nanti kita akan laporkan kepada pimpinan dan kita akan expose juga. Mungkin juga ada peran serta ya Bang ya di masyarakat terkait dengan C3 ini, tentunya selain orang berbuat tindak kejahatan, tentunya dari kita sendiri ya. Jangan memberikan sesuatu yang menimbulkan orang menjadi berbuat seperti itu. Ya. Atau bagaimana kira-kira? Kita terus mengajak, menghimbau masyarakat untuk sama-sama menciptakan Kamtibmas, karena tugas Kamtibmas ini bukan hanya tugas Polri, tapi juga tugas masyarakat. Kita menghimbau terus masyarakat ketika meninggalkan rumah, pastikan betul rumah dalam keadaan terkunci. Ketika meninggalkan kendaraan, pastikan kendaraan dalam terkunci dan upayakan menggunakan kunci ganda. Kemudian kerawanan yang lain selain C3 tadi, yang kedua tentunya kerawanan mengenai terorisme dan radikalisme yang beberapa waktu lalu di Lampung ini dilakukan penangkapan terhadap yang diduga terorisme ya. Kemudian mengantisipasi Natal dan Tahun Baru itu, yang ketiga kerawanan yang akan muncul adalah mengenai kemacetan lalu lintas. Ini juga sudah diantisipasi oleh Polri. Kemudian yang keempat kerawanan itu mengenai bencana alam, karena sekarang sudah masuk musim penghujan ya. Beberapa kejadian-kejadian akan muncul seperti banjir dan tanah longsor, itu terus kita antisipasi. Dan yang kelima tentunya kerawanan yang sudah nyata, yaitu tentang pandemi COVID ini belum berakhir. Kita juga antisipasi terus melakukan himbauan masyarakat untuk mematuhi prokes, melakukan kegiatan vaksinasi, karena masih ada juga korban COVID hari Jadi ini. artinya, kita mendapat laporan. Artinya COVID itu memang nyata gitu Bang ya? Nyata dan belum berakhir, pandemi ini belum berakhir. Bukan orang cerita Bapak ini mengada-ada begitu. Oh enggak, tadi pagi kita mendapat laporan dari anggota, ada satu masyarakat yang meninggal akibat COVID, walaupun memang ada penyakit bawaan, tapi dinyatakan dari rumah sakit itu betul meninggal karena COVID. Jadi pemakamannya juga dengan cara protokol kesehatan secara betul, COVID ya? Betul sekali. Ya, ini menjadi perhatian kita semua berarti ya. Hal demikian jangan kita sepelekan ya, kira-kira begitu ya. Kita jangan underestimate, apalagi lengah atau euforia berlebihan karena kita sudah masuk level 2 dan ada beberapa daerah juga yang sudah dinyatakan level 1 ya. Betul. Kondisi seperti ini tentunya masih menasional ya Bang ya. Ya, masih. Terkait dengan COVID ini. Jadi memang tantangan Polri dalam hal ini yang menjadi tugas penting di saat sekarang di masa pandemi ini, PR-nya luar biasa. Nah, bagaimana Bang terkait mungkin di luar cerita itu terkait dengan vaksin? Kira-kira vaksin ini animo masyarakat yang dulunya orang malas untuk vaksin dan sebagainya, tetapi kita lihat sekarang antusias di mana-mana sudah mencari vaksin. Bagaimana Abang melihat situasi ini, bagaimana perubahan seperti ini, bagaimana? Ya, betul sekali. Sekarang masyarakat sangat membutuhkan vaksin ya. Dan di wilayah saya, di wilayah Teluk Betung Utara ini sudah 80% lebih ya. Kita juga sudah menggunakan berbagai cara bagaimana untuk supaya masyarakat ini semua bisa tervaksin, buka gebar vaksin, kemudian dibantu juga dari Dinas Kesehatan yang mengadakan vaksin di kelurahan, dan kami juga kemarin sudah melaksanakan vaksin door to door. Sudah sampai door to door sekarang. Door to door, rumah ke rumah, sehingga ya kemarin juga Bapak Kapolresta sudah mengucapkan terima kasih bahwa hasil kegiatan vaksinasi di Kota Bandar Lampung ini sudah cukup meningkat. Ya. Jadi artinya antusias masyarakat untuk bervaksin itu sudah beralih ya. Iya, cukup besar. Kalau dulu orang diminta untuk vaksin, banyak yang menghindar dengan alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kesadaran saya lihat begitu di mana-mana diadakan vaksin, masyarakat sudah antri berduyun-duyun. Sudah berbondong-bondong. Berbondong-bondong kira-kira. Sudah menjadi suatu kebutuhan. Jadi artinya lebih mudah lah sekarang ya, Bang ya. Betul sekali. Jadi terkait dengan vaksin lebih mudah mendapatkannya, di mana-mana sudah tersedia. Apalagi sekarang Pak Kapolda saya lihat turun langsung di berbagai tempat, Pak Kapolres juga demikian. Betul, langsung turun. Mengawasi langsung ya, pelaksanaan vaksin sudah sejauh mana dan masyarakat kita sudah seberapa besar yang mengikuti. Ini menjadi pantauan serius dari Bapak Kapolri tentunya, kira-kira begitu ya.
Bang, kalau boleh tahu sedikit, mungkin ini memasuki masa PPKM ya. Pemerintah dalam waktu dekat akan membuat aturan baru ya terkait dengan PPKM, karena mungkin nanti di masa libur Natal tahun baru puncak ya, puncak masyarakat untuk euforia menutup tahun baru dari 2021 masuk ke 2022. Tentunya pemerintah ini mempunyai strategi agar tidak terjadi ledakan baru yang informasinya begitu lebih dahsyat lah kira-kira dengan COVID yang sudah ada. Bagaimana instruksinya kalau boleh diceritakan sedikit sepengetahuan Abang? Ya, kita selalu berpedoman kepada instruksi Mendagri yang nanti dituangkan ke dalam instruksi wali kota. Tentunya apa yang dibuat oleh pemerintah itu adalah sebagai upaya antisipasi agar COVID ini tidak menyebar. Kita sudah berupaya keras kemarin untuk mengatasi COVID ini, jangan sampai terjadi ledakan lagi. Apalagi kita ketahui di beberapa negara ini di berita-berita sudah ada yang terserang dalam jumlah besar lagi, ya kan? Ada lagi terjangkit virus corona ini dalam jumlah besar. Oleh karena itu upaya pemerintah ini sebagai bentuk antisipasi. Tentunya kita akan mengajak masyarakat untuk mendukung instruksi dari Mendagri ini, apapun nanti bunyinya, apapun nanti yang diterapkan, kita mendukung. Yang tujuannya adalah untuk masyarakat sendiri. Jangan sampai masyarakat menganggap ini sudah level 2 atau level 1 sehingga menggunakan kesempatan libur Natal dan Tahun Baru untuk euforia yang berlebihan, sehingga nanti muncul masalah baru, penyebaran COVID bertambah lagi, kasus COVID bertambah lagi, sehingga apa yang sudah kita lakukan selama ini akhirnya ya sia-sia gitu. Jadi artinya butuh kesadaran masyarakat ya, bukan hanya pemerintah, pihak Polri ya, TNI, tetapi ada peran penting di sini, artinya masyarakat, kira-kira seperti itu ya. Ya, betul sekali. Kita tidak akan bosan-bosan menghimbau masyarakat, kemudian kita juga bersama-sama dengan stakeholder terkait, TNI, kemudian pemerintah daerah, kalau di Kecamatan Teluk Betung itu dengan Danramil, kemudian dengan Camat, dengan Satgas Covid, kita terus bekerja sama untuk menghimbau masyarakat, mengingatkan betapa pentingnya protokoler kesehatan dan terus melaksanakan kegiatan vaksin. Ya, mungkin ada pertanyaan di luar ini Bang. Ya. Saya lihat dari berbagai media statement Bapak Kapolri yang luar biasa, sangat terbuka dengan kritikan-kritikan dari masyarakat. Artinya kalau saya lihat ini Polri lebih membuka diri ya Bang ya, terhadap kritikan masyarakat yang bersifat membangun ya. Bagaimana tanggapan Abang? Ya, dengan kritikan-kritikan masyarakat untuk mengingatkan lah dengan cara-cara yang tentunya yang konstruktif lah, yang baik kira-kira. Ya, pandangan Abang sebagai Bapak Kapolsek? Betul sekali. Kapolri menyampaikan bahwa Polri tidak anti kritik. Betul. Ya, ini betul sekali. Kenapa? Ini sebagai sarana kontrol kita, dan Kapolri menyampaikan bahwa masyarakat sebagai pengawas eksternal bagi Polri. Ini menurut kami suatu kebijaksanaan, suatu yang bagus sekali, satu terobosan yang bagus sekali dari beliau, sehingga aparat Polri ini akan berhati-hati dalam bertindak, dalam bertugas. Dia akan betul-betul menerapkan tugas pokok dia sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ketika Polri ini berkedudukan sebagai pelindung, mungkin dia lebih tinggi sedikit dari masyarakat. Oh, saya melindungi masyarakat. Ketika berfungsi sebagai pengayom, maka Polri ini sama, kedudukannya sama dengan masyarakat. Hadir di tengah masyarakat. Tetapi ketika dia berfungsi sebagai pelayan, ya mohon maaf, kita tahu pelayan kan, pelayan restoran, pelayan kemarin, Polri bisa menempatkan diri di bawahnya. Nah, makanya dengan begitu supaya anggota Polri ini bisa menyadari bahwa dia bisa berfungsi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ketika dia pelindung, ya disitulah dia memposisikan sedikit lebih tinggi. Ketika dia pengayom, dia harus sama dengan masyarakat. Dan ketika dia pelayan, ya namanya melayani. Pelayan itu ya bukan berarti kita rendah, tidak, tapi itulah posisi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Itu kira-kira seperti itu. Mungkin sambil kopi dulu Pak. Kita coba dulu. Ini disediakan oleh teman-teman dari Terima kasih nih teman-teman
Saya berharap gini Bang, untuk waktu lain kita undang atau dialog hal-hal yang menarik lah di wilayah tugas sebagai Kapolsek Teluk Betung Utara. Mudah-mudahan Abang bisa atau berkenan ya kalau Ya. kita undang kembali. Siap, kita kapanpun diundang karena media ini adalah mitra kita, ya mitra kita, dan kita juga berharap media ini dapat memberikan berita-berita yang baik kepada masyarakat, yang menyejukkan, bukan justru yang menimbulkan nanti menjadi suatu pertanyaan, apa maksudnya menjadikan suatu polemik gitu ya, tapi berita-berita yang baik dan mendukung tugas-tugas kepolisian gitu. Luar biasa. Selamat bertugas Bang. Terima kasih. Semoga sukses. Terima Harapan kasih. kita sebenarnya. Terima kasih Salam juga sehat. kepada media ya, Serikat Media Cyber Indonesia. Dan ini Sayabumi.com. sebagai sponsor sayabumi.com. Terima kasih, sukses. Sayabumi ada? Saya bicara. Ya, luar biasa. Sukses juga untuk sayabumi.com.